Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kandang Serang, yang terhormat rekan-rekan CGP Angkatan 11, yang terhormat rekan-rekan guru dan tas yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 11. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga kesepakatan forum, acara yang keempat yakni penyajian materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kandang Serang yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum kepada Bapak Eko Budi Santoso. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru beserta tenaga administrasi sekolah yang pada siang hari ini berkenan hadir untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif oleh guru penggerak kita yang berlima, ya, yang termasuk CGP Angkatan 11. Salawat serta salam mari kita selalu sanjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah pada kesempatan kali ini. Beliau menitipkan pesan. Yang pertama adalah mohon maaf tidak bisa menghadiri kegiatan pada siang hari ini karena pada hari ini ada 2 agenda yang harus beliau hadiri. Kemudian beliau menitipkan bahwa untuk kegiatan pada siang ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah selamat untuk Bapak Ibu calon guru guru penggerak angkatan 11 yang pada siang hari ini sudah melaksanakan kegiatan aksi nyata di kelas, ya, terutama berkaitan dengan budaya positif. Kemudian semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 11 ini bisa menambah wawasan untuk kita semua dan memberikan peningkatan berkaitan dengan budaya positif khususnya di SMP Negeri 1 Kandang Serang. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Budi Santoso atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang selanjutnya yaitu kesepakatan forum yang akan disampaikan oleh Ibu Kusdiarti. Kepada Ibu Kusdiarti kami persilahkan. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, untuk forum kali ini mari kita sepakati ya, bisa enggak, itu nanti saja Pak Aris, yang kesepakatan forum ya. Jadi selama proses ini berjalan kurang lebih 1 jam ke depan, mari kita sepakati. Kita akan satu, bisa menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Barangkali ada tambahan Bapak Ibu selama proses diseminasi budaya positif, kesepakatan apa yang akan kita sepakati? Tidak menggunakan HP selama kegiatan diseminasi. Tidak menggunakan HP selama kegiatan diseminasi. Ya. Disepakati Bapak Ibu? Sepakat. Ya. Ada lagi? Iya, mengikuti acara sampai selesai. Bagaimana yang lain? Sepakat? Sepakat. Oke, ditulis Pak Aris. Iya? Menjaga kebersihan yang ditata kembali. Oke, menjaga kebersihan. Monggo Bapak Ibu nanti sama-sama setelah selesai bersih ya. Menjaga kebersihan. Sudah cukup atau ada lagi? Cukup? Oke. Berpartisipasi aktif dalam forum. Oke. Kenapa Pak Di? Tidak boleh makan atau boleh? Boleh. Boleh, oke. Boleh makan dan minum. Oke. Punya sendiri. Punya sendiri. Oke, saya bacakan lagi ya untuk kesepakatan forum. 1, menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, tidak menggunakan HP selama diseminasi, mengikuti acara sampai selesai, menjaga kebersihan, berpartisipasi aktif, dan satu lagi Pak Aris, boleh makan dan minum. Ya, itu kesepakatan. Cukup ya? Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Dia. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sudiarti sudah kesepakatan forum pada siang hari ini. Yang selanjutnya yakni acara ini berupa penyajian materi. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan penyaji materi pada siang hari ini. Penyaji materi yang pertama yaitu oleh Ibu Kusdiarti. Ibu Kusdiarti, silakan bisa berdiri dulu biar Kemudian penyaji materi yang kedua oleh Ibu Uni Dwi Handayani. Penyaji yang ketiga yaitu oleh Bapak Aris Munanda. Penyaji yang keempat oleh Bapak Nopi Andri. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Sutria. Ya, itulah para penyaji materi pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja masuk ke penyajian materi. Untuk yang pertama kepada Ibu Kusdiarti, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Oke, terima kasih untuk kesempatan pertama ini. Saya akan menyampaikan pemaparan materi diseminasi tentang budaya positif. Tapi sebelumnya supaya buatan ngantuk nggih. Kita gerak-gerak dulu supaya semangat. Oke. Pak Aris, monggo. Oke, Bapak Ibu semuanya berdiri ya. Sudah berdiri, oke.
Kita ikuti gerakan yang ada di layar monitor. Silakan. Yes. Ngalangin deh. 5, 4, Kayak penguin ya. Kayak jalannya penguin. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Lumayan ya, berkeringat, sehat. Insya Allah sehat. Oke. Untuk budaya positif, kami mempelajari 6 modul. Masing-masing kami dari CGP nanti menyampaikan 1 modul untuk saya, yaitu budaya positif. Sebentar, nunggu Pak Aris. Kalau budaya positif, disiplin positif, mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya kata disiplin. Tapi apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian ketika mendengar kata disiplin tersebut? Mematuhi peraturan, tepat waktu, Tidak melanggar. kepatuhan, tidak melanggar. Semuanya betul. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, itu yang teringat kita, kaitannya adalah tentang kepatuhan, hukuman, tata tertib, peraturan, seperti itu. Nah, pada dasarnya kata disiplin itu sebenarnya belajar ya, belajar. Di mana Pak Arif bisa next. Nah, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, itu di situ memberikan kita wawasan yang begitu luas tentang kedisiplinan. Beliau mengutarakan begini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya disiplin diri sendiri, betul. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja jikalau kita tidak cakap melakukan self
disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi begini Bapak Ibu, disiplin itu sejatinya dari dalam diri kita dulu. Kalau kitanya tidak bisa, memang mengharuskan ada peraturan di luar kita. Seperti di sekolah itu berarti ada tata tertib, betul sekali. Lanjut Pak Aris. Nah, untuk disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada pepatah yang mengatakan begini, hasil yang besar, setiap hasil yang besar itu selalu dimulai dari langkah yang sederhana, diiringi dengan komitmen dan disiplin. Makanya kita selalu mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa disiplin agar mereka bertanggung jawab dan bisa mempunyai nilai-nilai yang diyakini dalam pribadi mereka masing-masing. Seperti itu. Lanjut Pak Aris. Oke, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Ini saya juga ada perumpamaan lagi nih. Bapak Ibu pasti punya sesuatu yang sangat berharga. Punya? Punya. Ketika misalkan sesuatu itu kita dalam genggaman, kemudian ada orang lain yang meminta, kita bisa memberi atau bisa juga kita tidak mau memberi. Betul seperti itu? Siapa yang mengontrol? Diri kita sendiri, betul sekali. Jadi seperti itulah. Awal mula disiplin itu dari kontrol kita sendiri. Jadi kita akan membuka wawasan. Kita itu tidak bisa mendisiplinkan orang lain, ya. Kemudian bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita ingin mengubah sesuatu, diri kita dulu yang diubah. Di sini ada teori kontrol yang kaitannya dengan tadi ya. Kita punya sesuatu yang berharga, siapa yang bisa mengontrol? Itu diri kita sendiri. Stimulus respon kelihatan enggak ya? Saya di tengah ya? Enggak ya? Pak Eko dan lain sebagainya. Di sini? Oke. Di sini ada stimulus respon, kemudian ada juga teori kontrol. Stimulus respon itu yang bagaimana? Ini pandangan sebelum kita belajar tentang disiplin positif dari diri kita dulu ya. Jadi mungkin dari kita, Bapak Ibu Guru semuanya, termasuk kita, terkadang masih memandang sesuatu kebutuhan itu kita sama, punya kebutuhan yang sama. Padahal kebutuhan masing-masing orang itu berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Kadang kita membuat paradigma, misalkan nih ada murid yang membuat kesalahan. Terkadang kita sesama itu, ya itu si A salah. Udah, semuanya memandang dia salah. Tanpa kita tahu penyebab dia melakukan sebuah kesalahan. Jadi sebetulnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini juga terkadang kita masih melakukannya juga. Kita seperti diskusi dengan teman kita untuk membuat satu pandangan yang sama, bahwa si A itu salah. Nah, itu juga sebetulnya tidak betul, sehingga kita akan mengubah diri kita sebagai guru, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Siswa yang menurut kita berbuat kesalahan, belum tentu menurut siswa itu salah, karena mereka punya tujuan tertentu, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dari analogi tadi ya, contoh tadi, bahwasanya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian dihubungkan dengan saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa ya Bapak Ibu. Contoh, Bu Ainun punya uang nih 50.000. Bu Ainun, ayo uangnya 50.000 buat jajan aja. Bisa enggak saya mengontrol Bu Ainun? Tidak bisa. Bu Ainun bisa mengontrol sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Di sini kita memaksa, bisa dikatakan membujuk tapi gagal, tapi akhirnya maksa. Nah,
Ya, kemudian yang betul itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan tadi Bu Ainun nggak bisa menyerahkan uang 50.000, kita kolaborasi. Nah, misalkan Mbak Ainun pengennya apa, kita pengennya apa, itu bisa. Kemudian model berpikir menang kalah itu semacam gini. Ketika kita menghadapi atau melihat seseorang itu berbuat kesalahan, kita selalu membuat seseorang itu seperti menjadi korban, padahal tidak boleh ya. Tidak boleh. Kita harus selalu berpikir menang-menang, bagaimana siswa tersebut bukan korban, seperti itu. Kemudian disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Tadi sudah di awal disampaikan. Mohon maaf sebelumnya, saya terlalu cepat atau tidak ya? Tidak, enggak. Belum Pak Aris, masih tadi slide yang tadi. Nah, disiplin diri itu kita seperti berharap, punya harapan karena kita tidak bisa memaksa orang lain, tidak bisa mengontrol orang lain. Bagaimana seseorang itu punya motivasi internal? Dia memang benar-benar punya keinginan dari diri dia sendiri. Saya sih pengen seperti ini, tapi tentunya dalam lingkup yang positif, bukan negatif. Kenapa kami menerapkan disiplin positif? Dan itu bukan karena paksaan, bukan untuk ingin mendapat pujian, hadiah, ataupun karena menghindari hukuman. Kebanyakan orang mungkin masih ada ya beberapa atau mungkin juga siswa karena terkait dengan peraturan tata tertib, dia menghindari hukuman, dia terpaksa untuk disiplin. Nah, itu kami menginginkan supaya anak itu punya motivasi internal. Jadi memang benar-benar saya melakukan disiplin seperti ini karena keyakinan saya, karena saya tadi punya nilai-nilai sehingga saya harus disiplin seperti itu. Lanjut Pak Aris. Bisa saya katakan tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang melekat pada dirinya. Nilai ya Bapak Ibu, untuk nilai kita tentunya ingin menjadi seseorang yang bernilai, berharga seperti itu. Ketika kita terbiasa menerapkan disiplin positif, menurut Bapak Ibu bagaimana orang lain memandang kita? Kalau kita sudah terbiasa menerapkan disiplin positif, nilainya akankah tinggi atau malah rendah? Tinggi ya. Nah, begitu juga ketika kita mau belajar menerapkannya kepada siswa seperti itu. Lanjut Pak Aris. Nah, untuk tentang nilai, kami rangkum saja. Nilai itu banyak. Ada nilai tanggung jawab, nilai kebersihan, nilai komitmen, nilai keselamatan, kesehatan. Tapi karena kita berada di kurikulum merdeka, nilai itu sudah diringkas ya dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kaitannya disiplin positif dengan nilai tersebut, kita menginginkan semua warga sekolah untuk bisa menerapkan disiplin positif agar terbentuk karakter profil pelajar Pancasila, yaitu yang ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan? 1. Dua. 3. 4. 5. 6. Itu juga kita harus bisa menanamkan dalam diri kita dulu ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Aris. Nah, dari pemaparan tadi Bapak Ibu ini sesuai dengan alurnya begitu, alurnya. Jadi rahasia kedisiplinan itu tadi adalah motivasi. Tentunya motivasi yang utama tadi yang dari dalam motivasi
Internal, intrinsik, diri sendiri, betul sekali. Ketika seseorang telah termotivasi, kedisiplinan akan terbentuk dengan sendirinya. Sepakat, setuju atau tidak ini Bapak Ibu? Setuju, nggih? Nggih. Mungkin itu saja. Nggih Pak Aris, sudah? Oke, itu pemaparan dari saya mengenai disiplin positif. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan bisa di sesi tanya jawab. Dari saya sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyampaikan materi dengan sangat luar biasa ya, dan memberikan kita pengetahuan lebih mengenai disiplin positif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yakni lanjut ke pemaparan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Unik Dwi Handayani. Pada Ibu Unik Dwi Handayani kami persilahkan. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Masih semangat? Walaupun sudah siang tetap semangat ya. Saya tanya dulu kabarnya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik. Ya, diulangi lagi satu kali lagi. Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa, gitu ya. Ya. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Ya. Kalau di TK malah ditambahi Allahu Akbar, gitu ya. Ya Bapak Ibu, kita lanjut kembali. Sebelumnya saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang motivasi perilaku manusia. Sebelumnya, Bapak Ibu pasti sering mendengar kata motivasi. Kira-kira apa itu motivasi? Dorongan, ya bisa. Kemudian apa lagi? Penyemangat. Tadi motivasinya mengikuti presentasi di sini apa Bapak Ibu? Semangat, pengen mencari ilmu, betul, pengen mencari ilmu tentunya ya. Nah itu ya, Pak. Betul. Jadi motivasi itu dorongan yang muncul dari diri seseorang ketika mau melakukan sesuatu. Jadi sesuatu itu pasti ada motivasinya, ada niatnya. Nah di sini saya akan menerangkan tentang motivasi perilaku manusia. Lanjut Pak Aris ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi saya takut kalau dihukum misalnya ya, atau kalau tidak ikut nanti bagaimana gitu ya. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya itu biar mendapatkan sesuatu, begitu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini akan kita jabarkan. Lanjut Pak Aris. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi tingkat yang paling rendah. Jadi biasanya kita contohkan kepada anak-anak ya, motivasinya mengerjakan tugas itu apa anak-anak? Takut sama guru matematikanya karena killer misalnya gitu ya. Atau mungkin berangkat sekolah tepat waktu itu motivasinya apa anak-anak? Takut sama guru BK biar tidak dihukum, takut dengan hukuman. Nah ini motivasi yang terendah ya, dimana biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya,
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ada rasa takut, ada rasa nanti jangan-jangan seperti ini, seperti itu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, nah motivasi ini bersifat eksternal, jadi dorongan dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini sedikit lebih bagus di atasnya motivasi yang pertama tadi. Walaupun masih ada iming-iming untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ya. Seperti kita sering menjanjikan kepada peserta didik kita, saya juga termasuk yang nilainya lebih dari 90 nanti ada hadiah gitu ya. Nah itu biasanya anak-anak menjadi semangat ya, meskipun motivasinya ingin mendapatkan hadiah, tapi sudah lebih bagus dari yang pertama ya. Di motivasi ini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga masih termasuk motivasi eksternal yang datangnya dari luar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di sini ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasi yang tertinggi, yang lebih bagus dari motivasi yang pertama dan yang kedua. Motivasi ini orang yang seperti apa yang apabila saya melakukannya. Jadi mereka itu ingin menjadi orang seperti apa ketika melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi motivasi ini itu motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ketika peserta didik kita datang ke sekolah, berarti motivasinya karena apa? Ya karena memang belajar pengen pintar. Seperti halnya kita sebagai seorang guru ya. Insya Allah dalam proses untuk menuju motivasi yang ketiga. Atau mungkin memang sudah ada ya dalam diri kita ya. Motivasi kita sebagai guru apa ya? Ingin mencerdaskan anak-anak peserta didik kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Amin. Nah, di sini ada kasus, contoh kasus. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Mohon maaf, saya sebelah sini karena agak kurang terang mata saya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang.
Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Kira-kira dari cerita ini termasuk motivasi yang keberapa Bapak Ibu? Kedua. Bisa dijelaskan mungkin Bu Ainun ya Pak Eko? Oke, monggo Pak Eko. Oh itu sudah ada mic Pak Eko, monggo. Terima kasih. Kalau menurut saya, ini berarti anak-anak itu memiliki motivasi berupa mendapatkan hadiah dari gurunya, yaitu tadi Bu Anas. Tapi ketika beliau tadi sakit dan oleh Pak Heru dan Pak Heru tidak tahu tentang apa yang harus dilakukan, maka ketika masuk kelas tadi anak menjadi berebutan masuk kelas karena anak-anak tidak mendapatkan seperti apa yang mereka idamkan dari Bu Anas. Iya, terima kasih Pak Eko tanggapan yang sangat luar biasa. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi ya kita beri aplaus dulu. Kita beri wow ya, biar ramai ya. Gimana Pak Aris kemarin? Diberi W, diberi O, diberi Y, wow, gitu ya. W, diberi O, beri W, wow, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita beri wow untuk Pak Eko ya, bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Diberi W, beri O, beri W, wow, ya keren, terima kasih. Nah, ya itu ya motivasi. Nah ini selanjutnya, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, kira-kira motivasi yang manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Kira-kira motivasi yang mana yang lebih banyak? Pak Edi, coba Pak Edi. Oke, saya coba menjawab ya. Untuk motivasi yang saat ini sering digunakan biasanya menurut saya itu yang masih motivasi nomor 2. Nomor 2. Karena menurut saya siswa itu biasanya mau melakukan karena ada sesuatu. Ya, bagaimana saja dia merasa menanti itu. Menurut saya semacam itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, ya betul ya. Beri W, beri O, beri W, wow. Terima kasih Pak Edi. Biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Iya betul ya. Walaupun tidak semua ya peserta didik kita memiliki motivasi yang kedua, ada juga yang pertama mungkin ketiga, tapi semuanya itu proses Bapak Ibu karena kita sendiri, saya sendiri motivasinya itu tidak langsung ke yang nomor 3. Bu Uni wis regep, mangkate ora tau telat, enggak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi semuanya itu berproses. Dari hukuman, mungkin ketidaknyamanan, pekewo dengan teman-teman, sing mangkate gasik ya. Kemudian beralih kepada penghargaan, mungkin pujian juga, wes beres kayak Bu Uni, mlebune kasih gitu ya. Itu juga dibutuhkan dari kita ya, semangat. Kemudian baru berlanjut ke yang ketiga, yang memang benar-benar dari diri kita, berintegritas mungkin seperti itu ya. Nah, itu Bapak Ibu dari saya tentang motivasi perilaku manusia. Kita lanjutkan kepada pembicara yang ketiga, yaitu Bapak Aris Munanda. Kepada beliau kami persilahkan. Oh, saya kembalikan ke moderator.
siapa Pak moderator? Diberi W, diberi O, diberi W. Wow, oke. Luar biasa Bu Uni. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan pada pemateri yang ketiga yaitu Bapak Aris Munandar. Pada Bapak Aris Munandar kami persilahkan. Oh, ngono kok ya Mas. Oh, bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, masih semangat? Masih coba tepuk semangat. 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 Oke, baik. Pada bagian ketiga, saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas, ya, Bapak Ibu. Baik, di kelas Bapak Ibu kan wali kelas, nggih? Ada yang wali kelas, ada yang bukan wali kelas. Di sini siapa yang di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya. Nah, pertama saya mau tanya dulu, apa sih keyakinan kelas itu? Apakah ada yang mau menjawab? Keyakinan kelas. Kesepakatan yang diyakini kelas. Cara gampangnya gitu ya Bu Unik ya. Tuh. Oke. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan dibuat oleh guru, melainkan disepakati bersama ya. Tujuannya untuk memandu perilaku interaksi di dalam kelas, begitu. Nah, kemudian keyakinan kelas itu tidak ujuk-ujuk terjadi atau dibuat, nggih, tapi ada alur pembuatannya. Yang pertama, kita jelaskan dulu tentang keyakinan kelas kepada siswa. Kemudian yang kedua yaitu mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi keyakinan kelas itu berawal dari sebuah aturan kelas. Misalnya apa Bapak Ibu? Oh iya, tidak boleh makan dan minum selama pelajaran ya. Tidak boleh makan dan minum selama pelajaran. Yang kedua, biasanya Tidak boleh tidur. iya, tidak boleh tidur, boleh. Menghargai orang lain. Biasanya kalau tugas gimana Bapak Ibu? Mengerjakan tugas tepat waktu. Satu lagi mungkin dilarang membuli teman, misalnya begitu ya biasanya ya. Oh mungkin gitu Pak. Oh gini, dilarang membuang sampah sembarangan. Sebentar. Mati apa ora? Video nih. Jalan. Baik,
Jadi ketika pertama kita tanya dulu ke siswa tentang peraturan apa yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh siswa dan oleh guru, ya. Kemudian tahap ketiga yaitu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur keyakinan kelas. Gantilah kalimat yang bentuknya negatif menjadi kalimat positif. Saya beberapa di kelas masih melihat, mungkin tahun lalu ya, kita belajar bersama bahwa keyakinan kelas itu dibuat menggunakan kalimat positif. Nah, kira-kira kita lihat di sini mana yang masih dalam bentuk kalimat negatif. 1, 2, dan 5. Ya, nah jadi kita membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Ya, kira-kira untuk agar diubah menjadi kalimat positif, kalimatnya bagaimana? Yang pertama. Nah, bisa makan dan minum di luar kelas. Begitu ya. Baik, yang kedua. Tidak tidur di luar. Yang kedua mungkin berpartisipasi aktif selama pelajaran, begitu enggak? Ya, mungkin berpartisipasi aktif gitu ya selama pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menghargai orang lain sudah positif ya? Sudah. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Sudah. Nah, yang kelima, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ubah ke kalimat positif. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, bukan buanglah mantan pada tempatnya, Budia ya. Oke, kira-kira langkah yang ketiga seperti itu sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih Pak Novi. Kemudian langkah keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Maksudnya seperti ini. Dari kelima ini itu kan pasti ada beberapa kalimat yang sama maknanya, gitu ya. Kira-kira kita bisa menyingkatnya. Kira-kira yang mana? Di kalimat nomor berapa yang bisa kita disederhanain lagi gitu. Ada atau tidak? Tidak ada ya? Oh, berarti sudah sesuai. Jadi intinya kalau misalkan kita membuat keyakinan kelas terus ada beberapa kalimat yang maknanya hampir sama, kita sederhanakan lagi menjadi satu kalimat begitu. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang kembali dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Oke, sebelum ini kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Tadi materi yang disampaikan oleh Bu Dian kan ada nilai-nilai kebajikan. Apa aja nggih yang masih ingat? Nilai-nilai kebajikan ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, itu. Nah, selain itu nilai kebajikan itu masih banyak, ada tentang kesederhanaan, tanggung jawab, terus apa lagi ya, toleransi, kebersihan dan lain-lain. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah lihat nggak di Google atau di YouTube ada kesepakatan kelas terus begini, misalkan ini, mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira nilai kebajikan apa yang tertanam di kalimat ini? Mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira nilai kebajikan apa yang tertanam di kalimat 4? Ya, bisa bertanggung jawab. Ya, jadi lagi misalkan ini, buanglah sampah pada tempatnya. Nilai apa yang terkandung dalam kalimat kelima ini? Kebersihan, begitu ya. Jadi
kalimat-kalimat keyakinan kelas yang kita buat itu harus berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan asal dibuat dan harus maknanya nilainya kalimat positif begitu. Paham Bapak Ibu? Baik. Setelah selesai dibuat, disepakati semua, kemudian dicetak atau dimuat dan dipasang di kelas masing-masing yang mudah terlihat oleh semua orang. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya buat. Ini di kelas 8D. Yang pertama ada disiplin, ini nilai kebajikannya. Kemudian tanggung jawab, tertib, respect, itu menghargai orang lain ya. Kemudian ada kebersihan dan percaya diri, itu hubungannya dengan ini, aktif selama pembelajaran. Gitu. Nah ini pada minggu yang lalu saya di kelas 8D sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Yang pertama langkahnya saya berkoordinasi dulu bersama rekan CGP dan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian setelah itu saya menjelaskan tentang keyakinan kelas kepada murid, tujuannya apa yang harus mereka lakukan. Di tahap kedua ini saya meminta siswa untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan tadi yang masih menggunakan kalimat negatif begitu ya. Langkah ketiga saya meminta memasangkan pendapatnya mereka masing-masing menggunakan kertas namanya apa Ibu? Post-it ya. Ya, kertas post-it ditempelkan di kertas tersebut, macam-macam isinya ya, ada yang negatif, ada yang positif, namanya anak begitu. Kemudian tahap keempat saya membacakan satu persatu, kemudian dari sini kita pilih kembali mana yang sudah bagus, mana yang perlu dihilangkan, mana yang sama gitu ya. Kita tuliskan di sini, kemudian setelah sudah disepakati, dicetak keyakinan kelasnya, ditempelkan di sini di depan meja guru ya, di kelas 8D. Setelah itu semua siswa atau murid melaksanakan deklarasi atau tanda tangan seperti itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu tentang pembuatan keyakinan kelas? Baik. Kalau begitu mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Aris. Mau kita kasih wow? Ya, oke. Kita kasih wow untuk Pak Aris. Diberi dikasih diberi wow. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Semangat ya. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan penyampaian materi oleh Bapak Nopi Andri yang sangat bersemangat pada siang hari ini. Tepuk tangan untuk Pak Nopi. Cek. Terima kasih Ibu Diah sebagai moderator hari ini yang tampil begitu prima. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat ya? Kali ini saya kebagian untuk menyampaikan materi terkait dengan kebutuhan dasar. Kita mulai terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Mengapa kita perlu memahami kebutuhan dasar manusia? Bahwa pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh setiap orang, terutama peserta didik kita, yang mereka lakukan itu punya tujuan, termasuk ketika perbuatan peserta didik kita itu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan. Padahal sebenarnya ada tujuan tertentu gitu ya. Dan dalam hal itu sebenarnya perilaku itu dikarenakan karena
mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada berapa Bapak Ibu kebutuhan dasar? Saya bukakan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu ada juga tentang kebutuhan akan penguasaan. Lalu yang keempat ada kebutuhan tentang kebebasan, dan yang terakhir yang kelima ada kebutuhan tentang kesenangan. Masih belum dong ya? Nah, mari kita lanjutkan. Pertanyaan pemantik begini Bu, saya kenal Ibu Diah. Ibu Diah ini wali kelas. Diah yang sana Bu, ya, yang baru saja ketua OSIS, mantan ketua OSIS. Pertanyaan begini Bu, ada sebuah kondisi Ibu Diah ini wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung. Bingung kenapa Ibu Diah? Ibu Diah bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, ya, yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 7A ini mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal. Bekal makan siang mereka diambil secara paksa oleh Doni. Nah, pertanyaannya, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti yang dihadapi Ibu Diah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Lalu, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu, dan kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni? Ada yang mau berpendapat? Bapak Ibu, Pak Aris misalnya, mau enggak Pak Aris? Menurut saya, ketika saya menemui guru seperti Doni, berarti yang akan saya lakukan itu pertama menanyakan kepada guru kira-kira kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Jadi kita konfirmasi dulu Pak. Kemudian untuk kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi itu berarti kalau seperti itu berarti kebutuhan untuk ini ya Pak, memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup, makan berarti. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih. Beri aplaus untuk Pak Aris. Ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin bisa meninjau dari aspek lain, pandangan lain. Monggo. Cukup dari Pak Aris, cukup ya. Baik. Ada betul apa yang disampaikan Pak Aris, kita perlu konfirmasi terlebih dahulu. Jangan sampai kita langsung marah, memberikan hukuman, memberikan sanksi dan sebagainya. Maka kita perlu konfirmasi. Kalau Gus Edi mengatakan, maka kita perlu tabayun, gitu Gus ya. Tabayun. Ada beberapa kemungkinan Bapak Ibu. Jawaban yang pertama misalnya, apabila jawaban Doni karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang coba dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu apa? Kebutuhan terkait dengan sifat-sifat fisiologis kita. Ya makan, sandang, papan, pangan, itu secara fisiologis. Tetapi ada juga kebutuhan dasar secara psikologis, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Ini kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Alternatif yang kedua, bisa saja si Doni menjawab
bahwa dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya ini jadi memperhatikan dia. Ya, Doni sebetulnya bawa bekal juga, tapi dia masih minta temannya, masih ngambil punya temannya. Dan alasannya dia merasa senang karena temannya jadi memperhatikan dia. Kemudian ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya melaporkan kepada ibunya atau orang tuanya, maka orang tuanya itu memperhatikan Doni. Nah, ketika itu terjadi, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi, yang sedang dicari atau dicoba untuk dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang itu apa? Kebutuhannya meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, ketika kita mengetahui itu, maka kita juga perlu memberikan solusi yang tepat. Nah, mereka itu biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, ya, karena ingin cari perhatian gitu. Kemudian mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok karena ada yang memperhatikan. Ini kebutuhan yang kedua. Terkait dengan kebutuhan dasar yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan atau penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan supaya dia terlihat hebat, gitu ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi bisa, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan mereka, didengarkan dan memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga dan bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin jadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini alternatif jawaban yang ketiga. Jawaban yang keempat, Bapak Ibu, bila Doni menjawab bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Nah, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kebebasan, karena dia merasa bosan. Kebutuhan akan kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya memberikan satu pilihan saja. Ketika kita memberikan satu pilihan, maka cenderung peserta didik juga akan merasa bosan. Kebutuhan untuk bebas memilih adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Jadi bukan hanya satu saja, tapi mereka ingin pilihan. Ya,
maka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Begitu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang kelima, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng. Iseng saja gitu ya. Karena menganggap menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya yang kesal itu lucu. Nah, ketika hal ini terjadi, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi, yang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan Bapak Ibu kalau peserta didik kita itu dilarang tertawa, dilarang bergurau, dilarang bercanda. Ya. Dunia akan sepi gitu Ibu. Ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Fokus ketika mereka senang. Ya. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau dan suka melucu. Kelima kebutuhan dasar itu ya yang perlu kita konfirmasi, dan setelah itu nanti kita akan memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dasar apa yang peserta didik sedang mencoba dipenuhi. Bahwa semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara Bapak Ibu, termasuk kita juga sebagai Bapak Ibu guru. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Maka dari itu, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku murid, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif. Kita ambil contoh Bapak Ibu, ada kasus Dinda, seorang anak kelas 7, begitu tiba di rumah, ya pulang sekolah, merengut Bapak Ibu, dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, nanti ada jawabannya. Bila Anda berada di posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda di esok harinya? Ketika masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi. Jawaban pertama begini Bapak Ibu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang dan tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Maka kebutuhan apa Bapak Ibu yang sedang coba dipenuhi? Kebutuhan kesenangan. Betul Mas Anggi. Aplaus untuk Mas Anggi. Ya. Kalau sudah tahu Dinda itu butuh kesenangan, maka tindakan apa yang perlu kita lakukan? Apa kita stop? Kamu jangan bersenandung, membuat berisik? Kan enggak. Apa yang kira-kira yang perlu dilakukan? Monggo Bu Diar. Diberi pemahaman ya, diberi pemahaman bahwasanya sebetulnya kan dia suka musik dan Suka musik. Terus? suka musik, kemudian bisa dialihkan ke ekstrakurikuler seni musik barangkali bisa. Oke, bisa seperti itu. Aplaus untuk Bu Diar. Jadi
kita tahu kebutuhan dasar yang sedang coba dipenuhi, kemudian kita alihkan kepada cara-cara yang lebih positif. Kalau jawabannya yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai sepatu baru, maksudnya bukan rambut baru ya, sepatu baru. Jadi kebutuhan apa yang coba dipenuhi oleh Dinda kalau jawabannya yang kedua? Kasih sayang dan rasa diterima. Maka apa yang akan kita lakukan? Kita memberikan perhatian, ya, jangan cuek begitu saja apa yang dilakukan oleh peserta didik kita. Yang ketiga, kalau jawaban si Dinda, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Jadi gurunya itu cuma ceramah saja gitu ya, sehingga Dinda bosan. Maka kebutuhan dasar apa yang sedang coba dipenuhi oleh si Dinda? Kebebasan. Kalau sudah tahu kebutuhan dasarnya yang dipenuhi Dinda tentang kebebasan, maka tindakan kita memberikan pilihan, memberikan variasi kegiatan belajar, bukan hanya satu saja metode yang kita pakai. Dan terakhir, ketika jawabannya aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas, maka kebutuhan apa yang sedang dicoba dipenuhi oleh Dinda? Tentang penguasaan, ya. Apa tindakan kita selanjutnya? Iya, memberi apresiasi sekecil apapun, ya, kebaikan atau hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Gambar peserta didik jelek, tidak sesuai harapan kita, apakah kita akan ngomong gambarmu jelek gitu? Kan enggak. Ketika anak sudah mulai mencoba, maka kita perlu apresiasi sehingga mereka tetap semangat dan kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi. Begitu Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan dasar. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sutriyah. Saya kembalikan ke moderator. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bareng-bareng ya, Ibu Bapak. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Oke, terima kasih Pak Novi atas penyampaian materinya. Dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sutriyah. Kepada Ibu Sutriyah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan? Semangat. Bapak Ibu, tadi kan sudah ice breaking, saya enggak usah ya? Ya. Saya menyapa saja. Bagaimana hari ini ya Ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Masih semangat ya? Semangat. Ya, saya di sini akan membawakan materi tentang posisi kontrol. Ya. Tentunya Bapak Guru yang ada di sini selama mengajar akan menghadapi berbagai masalah yang pernah kita hadapinya. Nah, di sini nanti kita akan melihat apakah Bapak Ibu guru di sini dalam mengajar mendapatin siswa yang berperilaku seperti terlambat atau lupa membawa buku paket. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Banyak sekali ya. Tentunya sudah dialami ya.
Sehingga kita langsung saja nanti memperlihatkan suatu video. Nah, di sini iya, posisi kontrol ya. Posisi iki. Wes kok ana mati. Pas. Tunggu sebentar, lagi diputarkan sama Pak Aris. Iya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Di sini 5 akan posisi membahas kontrol 5 dalam posisi restitusi kontrol ya. adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video, untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Mari Bapak Ibu kita tonton videonya tentang siswa bernama Naren terlambat masuk sekolah 20 menit. Naren, Nah itu. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Ingat guru Kamu BP-nya deh, ya Pak ya. pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Diamati ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya. Setelah melihat video tadi, ya, apa dalam benak kalian, Bapak Ibu, saat melihat video tersebut, ciri-cirinya apa? Salah satu di antara Bapak Ibu yang bisa memberi pendapat? Ya silakan Pak Novi. Ini Bu, ini. Ya makasih. Mungkin kurang dekat. Terima kasih tadi video singkat yang pertama. Tadi berarti bu gurunya memberikan hukuman Bapak ya? Ya. Bu gurunya memberikan hukuman. Jadi kalau gurunya marah-marah dan memberikan hukuman, berarti posisi gurunya adalah sebagai penghukum. Ya. Menurut saya seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih, kita beri aplaus sama Pak Novi. Luar biasa ini buat Pak Novi. Iya, tadi menurut video tadi itu berarti gurunya itu memberi hukuman, suruh keliling lapangan. Nah, dari dampak hukuman tersebut, apa yang dialami oleh siswanya? Kan tadi sebagai dihukum sama bu gurunya. Nah, siswanya itu perasaannya gimana saat dapat hukuman gitu? Kesel. Iya, silakan Bu Ainun. Jangan nyanyi. Perasaan siswanya pasti tentunya kesel dan biasanya siswa itu dendam Bu. Iya. Iya, pasti ada rasa dendam sama kecewa kok. Apalagi tadi kan kayaknya mau memberi alasan menjelaskan. Tapi kan belum dijelaskan sudah dipotong dan main hukum seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ainun.
Ya betul itu tadi. Perasaan dari siswanya itu akan membekas ya. Dan akan tidak suka mungkin ya sampai pelajarannya dan orangnya. Ya, terima kasih untuk video yang kedua. Silakan kita lihat kembali ke depan, Aris. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Iya. Posisi pembuat Dari video tadi, ini kan posisi kontrol yang kedua. Menurut Bapak Ibu, yang tadi lihat, itu berarti posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, cirinya itu apa? Saat Bapak Ibu melihat video tadi. Ya, Bumi? Ya. Silakan Bumi. Untuk indikator gurunya tadi mengatakan apa begitu ya Bu? Iya. Ya. Bagaimana ini Naren? Bagaimana dengan Ibu? Mungkin apa yang harus Ibu tulis gitu ya? Iya. Jadi membuat si anak itu merasa bersalah begitu. Jadi gurunya ini memelas gitu ya untuk dikasihani agar Naren itu bisa berubah. Sebenarnya membuat rasa bersalah ini juga kurang bagus gitu Bu. Iya. Ya. Terus untuk anaknya mungkin si anak ini bisa merasa rendah diri akhirnya Bu. Iya, Jadi betul. pesimis, Iya. merasa bersalah dan ya kurang semangat. Kurang semangat, ya. Mungkin seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Uni atas penjelasannya. Ya, betul kata Bu Uni itu tadi berarti cirinya anak itu menjadi tidak bersemangat, rendah diri, gitu ya Bu ya. Ya. Sehingga dampaknya itu jadi tidak ada semangat lagi, dia seperti anak yang pasrah gitu. Ya Pak, lanjut soal yang berikutnya. Naren, Aduh, katanya Naren, aduh. Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Iya, di sini sebagai teman. Bu gurunya itu tadi sebagai teman, dia menyapanya Naren itu dengan nada apa? Lebih lembut, lebih halus, ramah gitu ya. Jadi Narennya sangat berkesan, mendapat kesan jadi rasanya itu enggak turun sikapnya itu ya. Jadi ada percaya dirinya. Gitu ya. Ya, lanjut Pak. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Iya. Tadi melihat video dengan posisi pemantau atau sebagai monitor. Di antara Bapak dan Ibu, ya. Gimana Pak Darudin masukannya? Ya, video terakhir tadi guru sebagai posisi pemantau monitor. Di situ guru dalam menemui anak yang terlambat, beliau tidak, ya suaranya masih agak keras, tapi menyampaikan aturan atau kesepakatan yang sudah ditentukan bahwa sekolah itu anak datang ke sekolah itu pada pukul berapa ya. Jadi kalau terlambat, anak sendiri tadi tanya apa konsekuensinya, anak langsung menjawab karena sudah tahu tata tertib atau aturan kelas, datang harus jam berapa. Iya. Terima kasih Pak Darudin atas penjelasannya. Gimana Bapak Ibu? Sesuai ya dengan apa yang dikatakan dengan Pak Darudin, bahwa sebagai pemantau itu dia netral, dia tidak pilih kasih dan dia tidak keras nadanya. Ya, lanjut dengan yang terakhir. Jadi, apakah Naren meyakini bahasa tubuh dan Naren? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, tadi ini video yang terakhir ya, yaitu dia sebagai manajer. Bu gurunya itu mau ngasih tahu sama Naren, dia akan apa, Bapak Ibu? Dia akan tidak mengulangi lagi keterlambatannya. Dia akan bertanggung jawab dan memperbaikinya. Gitu ya? Iya. Nah, dari tadi 5 video tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama tentang menghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Tentunya Bapak Ibu yang ada di ruang ini sudah merasakan semuanya belum? Perilaku atau kasus yang tadi video ditampilkan? Ada? Sudah? Tentunya sudah ya? Ya. Jadi tidak asing ya? Iya. Ayo Pak. Ya. Ada tabel tentang 5 posisi kontrol, yaitu dengan guru. Yang pertama misalnya tindakan apa yang kita akan lakukan, misal bu gurunya gitu ya. Lalu penghukumnya gimana? Dia tidak akan membentak-bentak gitu kan ya, atau memberi hukuman. Lalu kalau sebagai murid, hukumannya gimana? Membentuk, menyalahkan orang lain. Hukuman Pak? Ya, menghukum. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, misalnya seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kita seperti itu enggak Bu? Enggak ya? Ada yang seperti itu? Iya, dia akan selalu menjawabnya ya Pak ya. Dampak pada murid mengulangi kesalahan yang sama. Itu ya, tabelnya bisa dilihat di depan. Yaitu dengan pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir adalah manajer. Kalau sebagai guru itu, manajernya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah tersebut. Lalu menguatkan pribadinya supaya anak tersebut tidak down gitu ya. Jadi merasa bahwa ada percaya dirinya pada anak tersebut. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, yang memiliki kualitas. Bagaimana cara saya bicara memperbaiki keadaan? Nah, yang terakhir, mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Bagaimana sih cara yang terbaik menjadi manajer sebagai posisi kontrolnya? Gitu. Lanjut Pak Arif. Di antara tadi ada 5 posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu, yang paling atau lebih bagus di antara 5 tersebut yang mana? Yang manajer. Iya. Ya, pendapatnya manajer. Alasannya apa? Bapak Ibu? Ya?
Ayo Bu Maulida. Ya. Ya, terima kasih. Dari kelima posisi kontrol, menurut saya yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Mengapa? Karena dari video yang sudah disaksikan tadi, guru itu tidak langsung memberikan hukuman, tetapi yang pertama mengkonfirmasi dahulu mengapa terlambat atau mengapa melakukan kesalahan. Kemudian bersama-sama mencari solusi. Bagaimana mengapa bisa terlambat, kemudian apa yang akan kamu lakukan dari kesalahan kamu ini agar tidak terulang, kemudian bersama-sama memperbaikinya seperti itu dengan memberikan solusi-solusi, tidak hanya menghukum seperti itu Bu. Iya, terima kasih Bu Maulida. Ya, posisi kontrol yang kelima ini lebih tepat, lebih bagus di antara empatnya ya Bu ya. Ya, itu sebagai manajer, dia tidak akan menghukum, dia mengambil yang terbaik dan dia sebagai penetral gitu ya, penyeimbang. Ya, lanjut Pak. Nah, sebagai manajer, guru di sini itu sama muridnya itu sebagai apa? Dia memfasilitasi, dia berdiskusi, dan dia akan mencari solusinya, tidak langsung menghukum seperti yang pertama penghukuman itu ya Bu ya, video Pak. Ya. Itu lanjut Pak. Nah, posisi kontrol selain itu, posisi manajer itu ada hubungan dengan segitiga restitusi yang nanti akan dibawakan dengan Bapak Aris Munandar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih mau untuk Bu Sutria ya. Oke. Diberikan B, dikasih O, dikasih B. Wow. Oke. Ya Bapak Ibu, masih ada satu materi lagi yang akan disampaikan, yaitu tentang segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Aris. Pada Bapak Aris, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kembali lagi bersama saya. Di bagian terakhir ini saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Mungkin biar kita lebih semangat lagi, kita breaking lagi nggih. Nah, coba mungkin semuanya berdiri. Oke. Oke, lagunya seperti ini ya. Kita tentang ini, Marina menari. Di atasnya gimana ya Bu? Saya lupa. Di atas menara. Oh ya ini. Marina menari di atas menara. Terus gini. Di atas Marina menari. Ya, jadi Bapak Ibu nyanyinya sesuai dengan yang saya lakukan ya. Kalau saya cepet berarti temponya cepet ya. Oke. Kalau Marijo gini, Marijo kan cowok Marijo. Marijo menari di atas menara. Gitu ya. Oke, pertama gini ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas di atas menara, di atas Oke, gini Bapak Ibu ya. Marina di atas Marijo. Oke, sudah semangat ya. Aduh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi.
Mungkin ini hal yang baru nih bagi Bapak Ibu. Yang pertama tentang pengertian restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, gitu. Nah, tahapan restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini ada 3 tahapan yang akan kita ulas sekarang. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Gitu. Jadi ketika kita menemukan atau menemui murid yang bersalah, itu kita tidak langsung menyalahkannya, tetapi menjadi itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, biasanya beberapa kalimat yang bisa digunakan atau yang sering digunakan dalam menstabilkan identitas, yang pertama biasanya begini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita di sini mencari solusi bersama. Kemudian lagi, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan seseorang kepada muridnya dalam menstabilkan identitas. Kemudian tahapan berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Novi Andri bahwa semua hal yang dilakukan oleh manusia itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ketika kita menemui seorang murid, kita harus cari tahu atau tanya alasan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Seperti tadi ya di kasusnya Naren, ketika guru berposisi sebagai manajer, kita tanya dulu apa alasan mengapa Naren terlambat sekolah, seperti itu misalnya. Nah, kalimat yang bisa digunakan atau yang biasanya digunakan yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi ya, yang video Naren. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru, tambahkan. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dihitung ya. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau dari dalam. Sehingga murid tersebut mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada video Naren tadi sudah betul ibu gurunya sudah menanyakan apa keyakinan yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita. Kemudian Naren menjawab tadi apa ya, menghargai orang lain, gitu ya. Nah, dari keyakinan yang sudah Naren
percayai kemudian disambungkan atau dikaitkan dengan dirinya yang terlambat, maka diharapkan nantinya Naren bisa memunculkan motivasi dari dalamnya atau secara intrinsik. Kemudian pertanyaan yang biasa atau bisa digunakan, yang pertama, apa sih nilai yang kita percaya di kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Oke. 2 minggu yang lalu ya, saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Di sini ada sebuah kasus ya Bapak Ibu, di mata pelajaran matematika seorang murid yang bernama Dia bukan Budiah ya. Ya, terlambat datang ke sekolah. Dia terlambat datang karena semalam asyik menonton drama Korea yang lagi hits ya sama anak SMP, kesukaannya sampai malam sehingga dia bangun kesiangan. Nah, di sini saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu bisa dilihat dulu ya. Oh, ini nih. Silakan Bapak Ibu cermati nanti di bagian mana saja yang termasuk menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jalan ngisornya nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bisa. Apa betul Bapak memanggil saya? Betul. Mari silakan duduk di sebelah sini ya. Baik. Dia tahu kenapa Bapak mengambil dia di sini? Tahu Pak, karena tadi saya datang terlambat. Memangnya tadi dia berangkat jam berapa? Jam 7 kurang 5 menit Pak. Oh, terus kemudian sampai sekolah jam berapa? Jam 7 lewat 20 menit. Dia tahu nggak sekolah kita tuh masuk jam berapa? Tahu Pak, jam 7 tepat. Nah, kira-kira kalau dia berangkat jam 6 lewat 50 menit, kemudian sampai di sekolah jam 7 lewat 20 menit, apakah dia sudah datang tepat waktu? Tidak Pak, saya terlambat. Tahu ya, kalau dia salah, Bapak juga pernah bersalah, tapi di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah. Kita bersama-sama untuk mencari solusi agar kedepannya dia tidak terlambat lagi. Baik Pak. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa datang terlambat. Iya Pak, tadi saya bangun kesiangan. Semalam saya nonton drama Korea favorit saya sampai larut malam. Jadi tadi saya bangun kesiangan. Wah, pasti asik ya nonton drama Korea favorit. Iya Pak, asik sekali. Bapak mengerti, tapi gara-gara keasikan nonton drama Korea malah jadi lupa waktu ya, dan sekarang malah dia terlambat datang ke sekolah. Iya Pak, maaf. Nah, kira-kira datang terlambat ke sekolah itu memenuhi keyakinan kelas kita yang sudah disepakati bersama? Iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas kita. Dia masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak, datang tepat waktu, menghormati guru dan sesama teman. Baik, nah jika dia masih ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa lagi agar dia tidak terlambat lagi? Tidur lebih awal, dan bila ingin menonton drama Korea favorit, nanti pada bila hari libur. Bagus sekali. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Mulai hari ini Pak. Bagus, Bapak doakan semoga dia menjadi anak yang lebih baik lagi, kemudian menjadi anak yang disiplin, mematuhi peraturan sekolah. Terima kasih ya dia. Iya Pak, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dari video tersebut, mari kita analisis kembali bagian mana yang menstabilkan identitas.
Silakan barangkali dia mau berpendapat di bagian mana? Menstabilkan identitas. Lupa ya. Iya, terima kasih. Untuk yang tahap menstabilkan identitas, mungkin di saat tadi percakapan antara Pak Aris dengan dia menanyakan alasan kenapa dia itu dipanggil ke ruang guru seperti itu. Tadi dia sudah mengungkapkan karena saya terlambat. Mungkin itu Pak Aris, betul atau salah? Pendapat lain mungkin Bapak Nopi. Terima kasih atas kesempatannya Pak Aris. Bagian menstabilkan identitas tadi, bagian ketika Pak Aris mengatakan menanyakan alasan keterlambatan karena dia menonton drama Korea sampai larut malam. Kemudian Pak Aris merespon bahwa wah asik ya drama Korea gitu ya. Kemudian juga merespon keterlambatan tadi, kesalahan tadi dengan mengatakan bahwa setiap orang pernah membuat kesalahan, termasuk Pak Aris juga pernah membuat kesalahan. Itu jadi bagian termasuk menstabilkan identitas. Terima Pak Aris. Baik, mari kita beri aplaus untuk Bu Dian dan Pak Nopi. Ya, dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, salut. Oke, balik lagi. Betul sekali, untuk menstabilkan identitas, betul yang dikatakan Pak Nopi. Ketika tadi saya tanya ya, kenapa dia terlambat, kemudian ketika dia menjawab atau beralasan karena habis nonton drama Korea sampai larut malam. Dari situ saya tidak langsung menyalahkan, namun mungkin bahwa berbuat salah itu hal yang wajar. Kita juga sering berbuat salah, begitu nih. Kemudian bagian yang kedua tentang memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira bagian mana? Memvalidasi tindakan yang salah. Kalau adakah keyakinan kelas yang dilanggar, itu keyakinan, menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah. Tadi kan dia hanya sendiri sudah mengakui bersalah. Kemudian saya juga tanya ya, betul ya dia bersalah? Itu berarti kan kedua belah pihak itu saya dan dia sudah menyadari ya, ibaratnya muridnya juga sudah menyadari bahwa dia bersalah. Tadi benar sekali, di situ saya mengatakan kira-kira apa tadi Bu ya? Saya lupa. Iya, kalau itu menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan salah, tadi seingat saya di sini sudah mengingat kembali kesalahannya apa, kemudian saya dan dia sudah ibaratnya betul ya itu salah. Nah intinya kayak gitu, biar siswa itu sudah menyadari bahwa itu salah. Itu tahap yang kedua. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu mungkin yang gampang ya, ketika saya bertanya tindakan yang dia lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana gitu. Nah dia kan menjawab hadir tepat waktu gitu. Jadi ketika kita mengkonfirmasi suatu tindakan atau perilaku murid, kita perlu menerapkan segitiga restitusi. Tadi apa Bapak Ibu? Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Begitu. Saya harap di sini Bapak Ibu
untuk kedepannya ketika menemukan kesalahan atau perbuatan atau tindakan murid yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan atau keyakinan, marilah Bapak Ibu kita bersama-sama untuk menerapkan segitiga restitusi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Arif telah memaparkan materi yang terakhir. Penyampaian materi sudah selesai, kemudian apakah akan dilanjutkan dengan tanya jawab? Sudah ya, sudah langsung ya. Tadi pada waktu pemaparan langsung tanya jawab. Berarti untuk kegiatan penyampaian materi pada siang hari ini kita anggap selesai ya, Bapak dan Ibu. Berikutnya kita menuju ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya mengikuti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.